Ya. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Baik. Puji Tuhan. Sehat semua? Sehat. Ya. Sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, kita berdoa dulu. Kemarin saya tunjuk untuk mimpin doa pembuka siapa? Yang saya tunjuk. Aurel, ya. Aurel mana? Ya, sudah. Yuk, Aurel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas sumpah di hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan dengan lancar. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Aurel yang sudah memimpin doa ya. Terima kasih untuk Aurel. Ya. Oke, kita hari ini akan belajar tema terlebih dahulu. Kita akan belajar tema. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu kita pembelajaran. Minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Ya, oke. Terima kasih untuk sudah mematikan mikrofonnya. Oke, kita belajar subtema 3, subtema 2, tema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Ini kurang satunya. Pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjelaskan gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, kita akan menjelaskan ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ketiga, menjelaskan properti yang digunakan pada tarian daerah. Nah, sikap yang akan kita kembangkan adalah sikap tanggung jawab dan kreatif. Bu, kok belum kelihatan, Bu? Belum kelihatan. Semua belum kelihatan atau cuma salah satu aja? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, berarti mungkin sinyalnya. Sudah kelihatan semua? Sudah. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Ya. Kita belajar media. Tolong untuk mikrofonnya kembali dimatikan lagi ya. Kita belajar yaitu adalah iklan media elektronik. Sebentar, kita masuk yang sini dulu tadi, di sini ya. Oke, maaf. Ya. Iklan media elektronik. Nah, iklan itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang kita jual. Itu namanya iklan atau media untuk menawarkan barang atau jasa. Itu bisa juga disebut dengan iklan. Nah, berdasarkan medianya, iklan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Perbedaannya pada iklan media cetak dan iklan elektronik, yaitu adalah kalau media cetak itu menyampaikannya secara tertulis, sedangkan media elektronik itu disampaikan dalam bentuk elektronik. Contoh dalam media cetak kemarin apa saja, masih ingat enggak? Contoh iklan yang melalui media cetaknya apa aja? Poster. Koran. Terus majalah, poster. Terus apa lagi? Majalah, poster, tabloid ya, toh. Itu di media cetak. Kemudian contoh yang di media elektronik ada apa saja yang kalian tahu? Kalau televisi, terus radio, terus apa lagi? Itu. Komputer, YouTube, betul, internet ya, toh.
Nah, minta tolong dimatikan lagi. Nah, itu adalah contoh media elektronik. Ini ciri-ciri pada iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik yang pertama disampaikan secara elektronik, baik dalam bentuk audio maupun videonya. Ada suara, ada gambarnya ya kalau media elektronik. Nah, kalau kemudian disampaikan dalam waktu yang singkat, biasanya kalau kalian lihat di televisi, ditayangkan dengan waktu yang singkat. Bisa menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi, atau menggunakan bahasa non-formal atau bahasa yang tidak resmi. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat yang singkat dan padat, tidak bertele-tele ya, biar mudah dipahami. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat. Kemudian gaya bahasanya mudah dipahami dan menggunakan gaya bahasa persuasif, kalimat yang mengajak. Kalau biasanya dalam kalimat iklan ada kata ayo jaga kebersihan, mari kita jaga kebersihan, itu persuasif ya, ajakan. Nah, khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Nah, terdapat musik pengiring juga biasanya kalau di media elektronik ya, untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Kalau media elektronik kan kalian sering lihat media iklan di elektronik ada kopi, ada susu, ada sampo, iklan sampo dan sebagainya. Nah, ciri-ciri iklan media elektronik tadi selain menggunakan audio dan gambarnya atau videonya, nah ini juga menggunakan efek suara, baik itu dari tuturannya, musik maupun bunyi-bunyinya. Kemudian mengandung suara, ada suaranya, ada gambar, kemudian gambarnya bisa bergerak. Kalau di media cetak kan tidak bisa bergerak, cuma ada gambar. Kemudian menggunakan kata-kata yang persuasif dan informatif, tadi mengajak, terus memberikan informasi. Kemudian menggunakan kata-kata sugesti yang menarik bagi khalayak umum untuk membeli produknya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang menarik, masuk akal, dan tepat sasarannya. Nah, ini contoh media iklan elektronik. Ada handphone, ada televisi, ada radio, ada faksimil. Nah, ini kan kenangan ini bukan ya. Kemudian telepon ini termasuk contoh media elektronik. Nah, kita amati gambar ini, gambar apa ya? Yang kalian amati gambar tersebut gambar apa? Jajanan. Iya, Nina yang jajanan. Nah, Nina membeli jajanan di pinggir jalan. Ia tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Jajanan yang dijual ini ada banyak apanya itu di gambar itu? Lalat. Banyak lalatnya. Karena di dekat pembuangan sampah ya. Nah, menurut kalian sekarang, menurut kalian apakah jajanan yang dibeli Nina itu sehat? Tidak sehat. Ya, kenapa tidak sehat? Kenapa tidak sehat? Banyak lalat. Karena ada bakterinya. Ya, karena banyak lalatnya ya, karena dekat pembuangan sampah. Tidak bagus ya. Nah, minta tolong dimatikan lagi mikrofonnya. Nah, di sini ada gangguan pada organ pencernaan manusia. Itu yang pertama, sariawan. Nah, sariawan ini biasanya ada terjadi infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Nah, biasanya kalau di bibir kalian itu ya tidak ada luka berwarna putih dan terasa perih kalau kita buat makan dan minum. Ya, ya tidak. Siapa yang belum pernah merasakan sariawan? Pernah. Ya, hampir semua orang kena ya, kena sariawan ya. Nah, sekarang sakit gigi. Sakit gigi itu juga gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan kembali. Nah, sakit gigi itu terjadi ketika pulpa itu mengalami peradangan. Nah, disertai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Bisa juga karena kita jarang menggosok gigi. Nah, kita menggosok gigi sebaiknya minimal sehari berapa? 2 kali. Ya, 2 kali. 2 kali. Ya, biar giginya tidak berlubang ya, toh. Oke, minta tolong dimatikan lagi mikrofonnya.
Kemudian ada penyakit MAH. Penyakit yang terjadi karena produksi asam kloridanya yang berlebihan. Di sini penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Biasanya disebabkan oleh luka di lapisan lambung. Minta tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Ya. Di lapisan lambung terjadi infeksi bakteri dan efek samping yaitu adalah penggunaan obat-obatan. Nah, ini biasanya kondisi ini biasanya diakibatkan karena pola makan yang tidak teratur. Misalkan sehari cuma makan sekali, lama-lama akan menjadi MAH ya toh. Atau kelelahan akibat bekerja dan stres ini juga mengakibatkan akan penyakit MAH-nya kambuh. Nah, sakit MAH biasanya terjadi perutnya perih, mual, kemudian kembung. Nah, gejala ini akan muncul terasa lapar dan atau terlalu kenyang ya. Nah, di sini semua sudah pernah merasakan sakit MAH? Belum. Belum, ya. Nah, kalau yang belum jangan sampai kena ya, kalau bisa makan yang teratur. Kemudian kita matikan. Nah, kemudian gambaran pencernaan yang berikutnya yaitu adalah sembelit atau konstipasi. Itu adalah penyakit kondisi sulit buang air besar. Nah, biasanya penyebabnya adalah kurang makanan berserat. Makanan berseratnya apa saja? Ada yang sayur, kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan, bisa juga kurang makan biji-bijian. Nah, penyebabnya tadi kurang minum, kurang makan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Nah, pengobatannya bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat. Banyak minum air putih. Sehari kita minimal minum air putih itu 2 liter ya, minimal. Paling sedikit. Kemudian berolahraga secara teratur. Kemudian diare. Ini adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan yang lebih sering dari biasanya di situ. Nah, diare ini adalah penyakit yang disebabkan oleh keracunan. Keracunan bisa, makan makanan yang kotor juga bisa, ya, atau makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan bakteri atau virus ataupun parasit. Nah, diare dalam waktu yang lama ini akan menyebabkan seseorang akan kehilangan cairan tubuh. Nah, sehingga terjadi dehidrasi. Nah, untuk mengganti cairan yang hilang ini tadi, penderita sebaiknya minum oralit. Oralit 2-3 kali sehari. Nah, oralit ini dari apa saja? Ada yang tahu oralit itu bahannya dari apa saja? Ada yang tahu tidak? Oralit cairan dari apa dan apa? Gabungan dari garam dan gula di dalam masuk air matang. Itu biasanya kalau kalian diare, orang tua itu selalu membuatkan oralit terlebih dahulu. Jelas ya? Nah, kemudian ada apenditis. Minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Apendistis atau usus buntu. Itu adalah penyakit pembengkakan atau peradangan pada usus buntu karena infeksi bakteri. Nah, ini diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, di sini apabila kaki dilipat ke arah perut, nah biasanya kaki dilipat ke arah perut, rasa akan semakin sakit. Nah, suhu badannya juga panas. Ini biasanya di sebelah kanan bawah ya, yang menderita sakit perutnya di sebelah kanan bawah, kaki dilipat itu ke arah perut rasanya sakit, kemudian suhunya bertambah, penderitanya tambah tinggi, demamnya. Kemudian dalam kasus ringan ini penyakit ini bisa disembuhkan dengan terapi pengobatan. Tetapi kalau sudah terlalu sulit, nah ini dengan operasi atau pengangkatan usus buntu harus diperlukan dengan operasi. Nah, gangguan pada organ pencernaan juga ada juga tipes. Tipes itu karena penyakit peradangan pada usus halus. Nah, gejala yang dialami biasanya
Kalau orang yang menderita sakit tipes ini akibatnya demam tinggi, terus tubuhnya menggigil, lemah, dan disertai mual. Nah, ini punggungnya akan terasa sakit dan kadang disertai mencret dan buang air besar. Nah, makanan yang diberikan adalah pada penderita ini adalah makanan yang halus agar lebih mudah dicerna. Di sini apakah yang sudah pernah terkena penyakit tipes? Sudah pernah? Belum. Oke, jangan sampai ya kena penyakit tipes ya. Saya sudah pernah mengalami penyakit tipes. Saya diobati dengan sama dari cacing. Saya di tipes itu saya diberi obat bukan obat cacing, dari cacing. Cacing itu digongso, digoreng, dimasukkan ke dalam kopi atau kapsul. Itu saya nggak tahu kalau itu adalah obat dari cacing. Saya minum akhirnya saya sembuh. Nah, itu jangan sampai kalian kena tipes. Ya, itu. Nah, bagaimana cara kita memelihara organ pencernaan? Yaitu adalah dengan makan yang teratur. Ya, loh. Makan makanan yang bergizi, membiasakan pola makan yang teratur. Nah, itu makanan harus dikunyah sampai halus ya. Jangan baru sekali masuk langsung ditelan. Jangan sampai. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan alat makannya. Kita kalau mau makan ya dilihat makanan yang kita beli itu di tempat yang bersih atau tidak. Ya, karena makanan yang banyak lalatnya akan menyebabkan penyakit toh. Nah, di situ. Kemudian di sini ada diare. Tadi adalah diare itu adalah gangguan pada organ pencernaan ya, karena encernya tinjanya encer atau fesesnya encer, buang air besarnya encer yang lebih sering dan menyebabkan akan dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, biasanya dapat menyebabkan kematian karena kekurangan zat cairan dalam tubuh. Kemudian ada secara umum penyebab diare antara lain yaitu yang pertama adalah infeksi virus atau rotavirus yang menyebabkan diare pada anak akut yang paling sering. Kemudian infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian intoleransi makanan yang terjadi pada sebagian orang yang intoleransinya terhadap gula pada usus sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu, biasanya tidak cocok dengan susu, kemudian diare. Kemudian alergi pada makanan juga menyebabkan diare. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Ya, banyak orang yang alergi pada antibiotik, karena sementara antibiotik yang sebenarnya membantu bakteri baik yang jahat dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian penyakit usus itu biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Kemudian gangguan usus fungsional itu juga bisa diakibatkan karena stres. Nah, kemudian gejala-gejala diarenya itu bisa dengan buang air besar, encer dan sering, berbentuk encer atau cair ya. Kemudian perutnya terasa mules, mual, terkadang disertai dengan muntah. Nah, kemudian buang air, kram perut atau nyeri perut, kemudian demam, darah dalam tinja, kembung gitu. Nah, jadi mengapa diare itu sangat berbahaya? Tadi yang seperti saya katakan, diare itu dapat berbahaya kalau kita kekurangan zat cairan karena sering diare, kurang minum air putih, kurang minum. Nah, itu akan menyebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi ini yang akan menyebabkan kematian. Jelas ya? Diare itu bisa menyebabkan kematian kalau kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi kalau diare sering banyaklah minum air, ya, air putih, air teh atau apa, yang penting banyak minum agar tidak dehidrasi. Oke, minta tolong mikrofonnya ya dimatikan. Bentar. Nah, caranya untuk perilaku untuk mencegah terjadinya diare ini yaitu adalah mencuci tangan sebelum kita makan. Cuci tangan ya dengan benar. Minta tolong Arjuna di mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Kemudian menutup makan makanan dan minuman agar tidak terhindar dari lalat.
tidak ada kecoaknya, tidak ada tikusnya atau hewan lain yang membawa penyakit lainnya. Kemudian minum air yang sudah dimasak dengan matang, kemudian membuang air besar dan kecil di WC atau di toilet, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah untuk mencegah terjadinya diare ya, agar kita tidak mudah terserang penyakit diare. Kemudian properti pada tari daerah. Properti itu kemarin alat yang digunakan sebagai media pementasan. Properti yang digunakan untuk menambah keindahan pada atau estetika dari sebuah tari. Estetika itu adalah keindahan. Kalau kalian lihat gambar di atas sebelah kanan kalian itu gambar tarian apa itu? Reok. Iya. Itu ada propertinya apa itu? Yang kalian lihat? Topeng. Ya, pakaiannya ya ada rompinya ya, terus pakaiannya loreng-loreng itu ya. Ya. Nah, tari reok itu berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng reok. Minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali ya. Dimatikan kembali. Itu tari reok tadi yang berasal dari Ponorogo atau topeng reok. Yang kedua itu tari kuda lumping. Itu berasal dari Yogyakarta. Properti yang biasa dipakai adalah jaranan. Kemudian tari jaipong itu berasal dari Karawang. Biasanya properti tarinya adalah selendang. Kemudian tari beksa kembang itu asalnya dari Banjar. Itu properti tarinya adalah serangkaian bunga. Kemudian tarian Serampang 12 asal daerahnya dari Deli Serdang. Itu adalah properti tarinya ada sapu tangan. Kemudian tari merak itu dari Pasundan. Properti tarinya adalah mahkota. Kemudian tari kancet papatai itu dari Kalimantan. Itu propertinya adalah mandor, perisai, baju perang. Nah, kalian amati di sini. Menjelaskan gerak tari yang menggunakan properti, itu tarian kuda lumping ya, dia menggunakan anyaman yang berbentuk kuda. Dulu sekalian sudah pernah diajarkan sama Pak Jumar untuk tari kuda lumping belum? Sudah. Nah, sudah. Itu kuda lumping ya. Itu ada, selain kuda ada apa saja yang propertinya juga? Selendang. Ya, ada pecotnya juga ya, toh. Pecotnya. Ya, toh. Kemudian ya, gambar di samping itu adalah tari Fataele yang menggunakan properti tameng, pedang dan tombak. Ya, itu untuk menghadapi perang biasa nih. Ada tamengnya itu, ada pedang, ada tombaknya. Itu properti tari Fataele. Nah, dari itu dulu, dari materi tadi ada yang belum jelas? Sudah. Oke, kita refleksikan bersama. Sudahkah kalian merawat organ pencernaan kalian dengan baik? Sudah. Sudah. Nah, apakah kalian sudah bisa membuat kalimat iklan dengan baik? Sudah. Sudah. Aksinya, kalian membawa bekal saat sekolah untuk menghindari jajan yang sembarangan. Biasanya kalian bawa bekal untuk makan siang itu ya, itu untuk menghindari jajan sembarangan. Nah, kemudian membuat contoh iklan untuk kegiatan sekolah. Nanti akan saya ada waktunya kalian disuruh membuat iklan. Oke. Kemudian ada lagi untuk pertanyaan? Untuk tema? Tidak. Saya masuk ke pelajaran matematika ya. Ya, kita belajar ke matematika. Kita masih ke materi yang ini. Bentar. Kita masih kecepatan dan debit. Minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan kembali. Untuk dimatikan kembali. Oke. Kita masih pada kecepatan dan debit.
Hari ini kita akan belajar operasi satuan jarak. Kita menjelaskan perbandingan dua besaran jarak. Nah, di sini operasi hitung satuan jarak. Nah, jarak itu apa? Jarak itu adalah panjang lintasan atau jauh antara dua tempat. Nah, satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak sama dengan satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Atau biasanya saya sering singkat di sini. Biasanya sering saya singkat di sini yaitu adalah kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Kucing itu berarti kilometer. Hitam berarti hektometer, dalam berarti dam, mobil berarti meter, desi berarti desimeter, desi cantik berarti cm berarti sentimeter, milimeter berarti mondar mandir. Saya minta tolong untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Evan minta tolong dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Oke. Masih ada yang masih mikrofonnya menyala, saya cek dulu. Oke, semua sudah. Oke, ini harus dimatikan terlebih dahulu. Mikrofonnya sudah. Oke. Di sini ada satuan panjang. Sebentar, ini saya keluarkan dulu. Maaf. Oke, kelihatan? Saya stop bentar, kalau nggak muncul tempat saya. Oke. Operasi hitung satuan panjang. Sekarang kelihatan ya. Nah, kalau di sini turun, ya. Kalau turun satu tangga, ini turun satu tangga ini, berarti dikalikan 10. Ya, toh? Ini kalau dari kilometer ke hektometer kan turun satu tangga, berarti kalikan 10. Tapi kalau turunnya 2 kali, berarti dikalikan berapa? 100. Kalau turunnya 3 kali, berarti dikalikan 1000. Ya. Kilometer ini tadi disebut dengan kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. Ya toh, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau milimeter ke sentimeter itu naik, berarti itu dibagi dengan 10. Kalau naik itu dibagi dengan 10, kalau turun dikali dengan 10. Jelas belum? Di sini. Jelas. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Di sini. Nah, ini untuk satuan panjang atau jarak ya. Oke, kita lihat di sini. Ada operasi hitung satuan jarak. Perhatikan contoh berikut. Misalkan 800 meter. Minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. 800 meter desimeter. Meter ke desimeter ini turun berapa tangga ya? Meter ke desimeter. 1. Berarti ini turun 1 ya? Ya, turun 1. Berarti dikalikan berapa nak turun 1? 10. Berarti 80 dikalikan 1. Ya, dikalikan 10 ya. 80 kalikan 10. 80 dikalikan 10. Kita lihat. Bentar, kita lihat. Ya, 80 kalikan 10 karena turun satu tangga tadi. Berarti hasilnya berapa? 80 kali 10. Kalau meter ke desimeter. Kan 800, berarti nolnya nambah 1 toh? 6. Jadi 8.000. Kan seturun satu tangga, nolnya tambah 1. Ini nolnya tambah 1 di ininya toh. Ya enggak? Ya. Ya, berarti hasilnya berapa?
Berarti hasil, 8.000 desimeter. hasilnya 8.000 desimeter. Di sini hasilnya 8.000 desimeter. Dari sini dulu sudah masih belum? Sudah. Sekarang minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Operasi hitung satuan jarak. Kalau saya ada soal 90.000 cm. Perhatikan dulu di sini 8.000 cm. 8.000 cm naiknya berapa? Kita lihat di sini ya. Saya pakai sentimeter naik 1, 2. Berarti naik berapa? 2. Berarti saya tulis segini 90.000 dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 100 karena naik 2. Ya toh? Karena naiknya 1, 2 berarti naiknya berarti dibagi 100. Ya toh? Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Ya tidak? Berarti hasilnya berapa ini? Berarti hasilnya berapa? 900. Hasilnya 900. Jelas belum? Berarti ini ya sama dengan kayak model ini yang saya buat di PowerPoint-nya ini. Nah, 90.000 dibagi 100 karena naik 2 tangga. Jadi 900 meter. Kemudian kita perhatikan operasi hitung satuan jarak. Perhatikan contoh berikut. Jarak Puskesmas rumah Nita itu 0,5 km. Berapa jarak kedua tempat berikut ini? Tolong perhatikan saya. Tolong diperhatikan. Kilometer ke meter turun berapa? Kilometer ke meter. Kucing dan mobil turun berapa? Turun 2. Kedua 3. Kita cek ya. Ya, tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Sebentar. Saya menjelaskan dulu. Kita cek, tadi ada yang menjawab 3. Kita cek betul tidak? 1, 2, 3. Berarti turun berapa? 3. Turun 3. Saya tulis dulu. 0,5. Kelihatan tulisan saya ini pakai tulisan tangan? Ya, berarti 5 per berapa kalau kita ubah ke pecahan biasa dulu? Ke pecahan biasa 5 per? Kalau Per di 10. Iya, 5 per 10. Kalau turun tadi dikalikan berapa? Turun 3 dikalikan berapa? 1.000. Ya, dah. 0 dengan 0 kita coret. 0-nya 1 kita coret, 0-nya 1 kita coret. Sama dengan 5 dibagi 1 itu berapa? 5. 5 kalikan 100 berarti hasilnya berapa? 500. Berarti jaraknya rumah kita adalah 500 meter. Jelas belum? Sudah. Jelas. Oke, kita cek di sini. Di PowerPoint kita. 0,5 dikalikan 1000 ya tadi ya. Karena itu 3 tangga, kita kalikan 1000. Jadi 500 meter. Jadi jarak rumah kita adalah 500 meter. Jelas belum? Sudah jelas. Contoh berikutnya. Masih operasi hitung satuan jarak. 150 meter dikurangi 0,5 kilometer ke kilometer. Yo, diperhatikan suaranya dimatikan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan dulu. 1.500 saya pakai bersusun aja ya. Oke. Meter ke kilometer. Meter ke kilometer berarti naik berapa? 1,
2, 3. Berarti 1.500 dibagi dengan 1.000. 1000. Nah, sampai sini dulu saya. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Berarti hasilnya 15/10. Kita ubah ke desima jadi berapa? Jadi berapa kalau kita ubah ke desima? 1,5. 1,5. Kita tambahkan dengan 0,5. Berarti kita tambahkan dengan 0,5 ditambah. Berarti 5 tambah 5 berapa? 10. Nyimpen 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti hasilnya berapa? 2 kilometer. Jelas belum? Jelas. Oke. Ini jelas ya. 1 detik. Itu dikurangi ya, maaf dikurangi. Berarti tadi 1,5 dikurangi 0,5 berarti 1 ya tadi ya. Tadi kita Oke, kita lanjutkan. Ini kita masuk ke sini tadi sudah sampai ini tadi dikurangi ya. Berarti 1,5 dikurangi 0,5. Minta tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Berarti ya ini dikurangi tadi saya tambah ya. Jadi dikurangi itu berarti 1 kilometer. Jelas ya? Jelas. Ya. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya ada soal operasi hitung satuan jarak. Perhatikan gambar. Untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan naik angkutan kota sejauh 3 km. Berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah? Nah, di sini. Berarti di sini ditambahkan. Di sini saya tulis. Berarti saya tulis di sini dulu, tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke. Berarti di sini 200 meter. 200 meter kita ubah ke dekameter. Minta tolong untuk dimatikan dulu Javas. Ya. Meter ke dekameter berarti naik 1. Berarti nolnya berkurang 1. Berarti 200 dibagi 10. Ya dah, naik 1. Coret. Berarti hasilnya 20 dekameter. Ya, dekameter. Kemudian 3 kilometer. 3 kilometer itu turun berapa? Kilometer ke dekameter. 1, 2. Berarti nolnya tambah 2. 300, nolnya tambah. Jadi 300 ya. Dekameter. Ditambah. Berarti hasilnya berarti 320 dekameter. Jelas belum? Sudah. Berarti hasilnya adalah di sini 320 meter. Berarti jadi jarak rumah Dania adalah 320 kilo. Ini dekameter ya, ini dekameter. Oke, berikutnya. Nah, tugas kalian hari ini kerjakan dengan caranya. Yang pertama itu adalah 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dekameter? 75 km dikurangi 12 hektometer ditambah 150 meter ada berapa dekameter? Kemudian 6,2 km dikurangi 22 hektometer dikurangi 3.750 meter ada berapa meter? Nah, jarak kedua tempat duduk tadi di sini 3 meter berapa? Jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis ya toh. Nah, kemudian jarak kursi dan kolam ikan di taman
adalah 3 meter, sedangkan lampu di kolam ikan 700 cm. Berapa selisih jarak lampu dari kolam ikan? Nah, tugas kalian nanti kerjakan dengan caranya, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Form. Ini tugasnya hari ini untuk matematika. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Oke. Tugas tema hari ini adalah mengerjakan soal dari Google Form, yaitu pembelajaran 1 dan 2, subtema 3, tema 3 dari Google Form ya soalnya. Nah, soalnya dari yang kita bahas tadi. Yang kedua, kita belajar matematika, tadi sudah ada soalnya 5 soal, dikerjakan dengan caranya, hasilnya difoto ke Google Form. Nah, jelas untuk tugas hari ini? Jelas untuk tugas hari ini? Ada pertanyaan tidak untuk tugas hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, Tidak. kita akhiri kegiatan ini. Nah, kita foto terlebih dahulu. Minta tolong untuk wajahnya dikeluarkan. Wajah cantik dan gantengnya. Yo. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya masukkan di grup dulu ya. Ya, Bu. Saya masukkan di grup dulu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Ketemu lagi hari Jumat, kita bahas bahasa Jawa sama tema. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu dengan berdoa. Kemarin doa penutup Angel ya? Iya, Bu. Ya, kita berdoa bersama, lipat tangan, pejamkan mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di Zoom pagi hari ini. Semoga besok kita bisa bertemu lagi ya Tuhan di lain hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, minta fotonya kembali. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup. Hari ini nanti habis ini ada Zoom dari Bu Regina ya. Oke, kita akhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak yang sudah mengikuti Zoom dari awal hingga akhir ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa kita ketemu lagi hari Jumat. Hari Jumat yang memimpin doa, saya minta tolong untuk doa pembuka desa. Doa pembuka desa ya. Doa penutupnya saya minta tolong Audrey ya. Doa penutup Audrey ya. Ya. Oke. Doa penutup Audrey untuk besok Jumat. Oke. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.